Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Untuk itu, persiapkan diri kalian. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah setiap hari kita membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman tersebut kita dapatkan salah satunya dari hewan dan tumbuhan. Agar makanan tetap terus tersedia, kita harus terus melestarikan hewan dan tumbuhan. Salah satu cara melestarikan hewan dan tumbuhan adalah dengan mengembangbiakannya agar jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Nah, proses perkembangbiakan secara kawin ini diawali dari penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jatuhnya ini bisa melalui bantuan manusia, bisa bantuan hewan, bisa bantuan air, ataupun bisa juga bantuan angin. Nah, setelah itu terjadilah pembuahan. Pembuahan adalah proses meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina di dalam bakal biji. Nah, dari buah ini nanti juga akan menghasilkan biji, dan biji tersebut bisa juga ditanam kembali. Nah, kemudian yang kedua ada lagi namanya perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alamiah tanpa bantuan tangan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami masih bisa kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tunas, contohnya pada tanaman pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, umbi batang, contohnya adalah pada tanaman singkong dan kentang. Yang ketiga, umbi akar, contohnya adalah pada tanaman wortel. Kemudian yang keempat, umbi lapis, contohnya adalah pada bawang, ya, bisa bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian bunga bakung. Kemudian yang kelima, akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma, contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas. Kemudian yang keenam, geragi atau stolon, contohnya adalah pada tanaman stroberi dan arbei. Kemudian yang ketujuh, tunas adventif, contohnya adalah pada tanaman cocor bebek. Kemudian yang kedelapan, spora, contohnya adalah pada tumbuhan paku atau pakis. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu cangkok atau mencangkok. Yang kedua stek. Nah, stek ini bisa kita bagi lagi menjadi stek batang, stek akar, dan stek daun. Kemudian ada lagi okulasi atau menempel, kemudian menyambung atau mengenten, dan yang terakhir adalah merunduk. Selain dengan mengembangbiakan tumbuhan dan hewan, untuk melestarikan tumbuhan dan hewan, kita juga bisa melakukannya dengan cara membuat poster.
Nah, poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Berikut ini adalah beberapa contoh poster yang bisa kalian jadikan rujukan untuk membuat poster kalian sendiri. Bagaimana? Sudah mendapatkan ide? Kalau sudah, sekarang silahkan kalian buat poster kalian sendiri, dan setelah itu nanti hasilnya bisa kalian tempel di tempat-tempat umum supaya orang lain bisa melihatnya. Anak-anak hebat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan yang baik harus berisi yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, Bapak rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran yang akan datang. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.